kalau itu kan saya belum, maksudnya kan pengen tahu penjelasan dari sini dulu gitu. Oh ya. Takut saya salah mengartikan gitu. Ya, lanjut Gus Pulan, apa itu ma'rifatullah? Saya prolog di situ. Lanjut Pak Denny. Ma'rifatullah secara arti bahasa Arab akar katanya arafah, yang artinya mengenal atau mengetahui. Jadi ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Bisa juga dibilang ilmu. Setiap makrifat boleh dibilang ilmu. Setiap ilmu bisa dibilang makrifat. Karena ma'rifatullah dibilanglah ilmu ma'rifatullah. Oh ya, paham. Berarti kalau kita harus pengen mengenal Allah itu harus ma'rifatullah gitu. Ya, di sini ada dua tangga menurut Imam Ghazali. Dengan mengenal Allah ada dua tangga, yaitu pertama ma'rifat min sifati atau min af'ali, yaitu mengenal Allah dengan sifat ataupun af'al. Af'al itu artinya perbuatan atau karya Allah. Ada dua tangga. Berarti kalau kita untuk bisa bentar dulu Pak ya, saya ada pertanyaan. Kalau berarti kita untuk mencapai ketingkatan ma'rifatullah itu ada tahapannya mungkin kan? Iya. Kita harus mulai dari mana dulu? Jadi dibangun dulu apa itu ma'rifatullah. Apa itu tadi udah saya bilang apa itu ma'rifatullah kan? Biar dia sama. Terus gimana sejarah ma'rifatullah dan kemana arah setelah ma'rifatullah. Soalnya ma'rifatullah udah banyak dikorupsi. Kadang ada yang bilang sudah ma'rifatullah nggak boleh lagi main TikTok, kan gitu. Bisa ada kesaktian, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Itu yang udah dikorupsi. Maka di sini diterangkan ma'rifatullah jalan nabi-nabi. Mengikut sejarah, Allah hantarkan 124.000 nabi-nabi, termasuk baginda, hanya untuk mengenal Allah kepada umatnya. Dari umat yang jahiliyah, kebodohan ya, yang dari ibu digadaikan, istri dijual beli, diajarkan bikin baginda untuk mengenalkan Allah. Begitu ada kesadaran lah ya dengan pengenalan Allah itu, maka mereka baru diajarkan bab sholat dan seterusnya lah, puasa, zakat. Kalau tidak, kita harus jujur. Kalau tidak berma'rifatullah, bisa jadi kita mengerjakan syariat akan tersilap. Kenapa tersilap? Kan gitu kan. Tentulah syariat ini terlahir dari ma'rifatullah. Kalau enggak tersilap. Contoh, kan, kita nanti dibuat jadi guru,
karena ilmu aku, karena aku di sekolah ini, berarti kena aku semua, bukan kena Allah. Itu bab yang hari-hari lah selalu. Belum lagi bab sholat. Tentu sholat itu dianjurkan harus khusyuk, kalau enggak lalai celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang mengerjakan sholat, yang lalai di dalam sholatnya, bukan di luar sholatnya. Jadi gimana cara khusyuk? Tentulah harus mengenal Allah. Dan ayat yang lain, dirikanlah sholat hanya untuk mengingat Allah. Gimana cara mengingat Allah? Bisa-bisa dalam sholat kita bisa tersilap, bisa menyembah bacaan, bisa menyembah Ka'bah, bisa menyembah huruf, nama huruf alif lam lam ha. Begitu Bang Muhammad. Iya, paham. Bang Den. Iya Bang. Monggo Pak Hermin tadi. Enggak. Iya, mungkin gini ya. Mas Muhammad ini usianya berapa? 30 lebih lah, 33. Ya, ya. Jadi udah cukup dewasa untuk menerima keilmuan ya. Jadi mungkin secara duniawi seharusnya sudah saatnya mulai agak diseimbangkan dengan urusan akhirat. Artinya begini, saya cuma mau menyampaikan begini Mas, karena kalau kita memang tadi menanyakan kan, Mas Muhammad menanyakan untuk mencapai di level tingkatan ma'rifatullah itu harus bagaimana. Kita kasih analogi dulu ya, analogi dulu aja. Kalau misalnya kita mau menemui pejabat, nah katakanlah kita mau ketemu sama Pak Camat gitu, maka kita rujuk dulu dari awal. Tingkatannya itu dari awal itu syariat, tingkatan yang paling bawah itu syariat, kemudian masuk ke thariqat, baru nanti ke ma'rifat. Nah kalau nilai kesempurnaannya nanti di hakikat ya. Jadi begini Mas, kalau kita mau ketemu sama Pak Camat, maka idealnya kita harus memakai baju yang rapi, berpenampilan yang sepantasnya lah kalau kita mau bertemu sama pejabat. Jadi itu yang disebut syariatnya. Kemudian analoginya yang masuk ke thariqat itu adalah jalan untuk menuju tempat Pak Camat itu. Misalnya, dari rumah kita harus keluar belok kanan, nanti ada lampu merah kita berhenti, kalau udah hijau kita jalan belok ke kanan lagi, terus ada pertigaan kita ke kiri, sampai ke kecamatan kita lapor dulu sama satpam dan sebagainya sampai bertemu dengan Pak Camat. Nah, proses itu yang dinamakan thariqat. Jadi thariqat ini bermacam-macam. Kalau syariat ya pasti jenengan sudah tahu lah syariatnya orang Islam itu ya sholat, yang paling utama rukun Islam sudah pasti ya. Ada beberapa yang memang disunahkan, tapi yang wajib kan syahadat, sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji juga bagi yang mampu. Nah itu termasuk di syariat. Nah thariqat itu seperti apa? Banyak thariqat Mas. Misalnya kayak amal-amalan, puji-pujian yang ditujukan hanya untuk Allah dan baginda Rasulullah. Terus puasa-puasa sunnah, lebih banyak zikir, mendekatkan diri sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk di thariqat. Nah, ma'rifat ini apa? Kita udah melakukan syariatnya, udah sholat, udah thariqat, sudah ketemu sama Pak Camat kan? Sudah. Setelah ketemu dengan Pak Camat, apa yang kita sampaikan dan kita pulang. Ma'rifat itu adalah pengalaman yang kita dapatkan. Tuh,
ternyata kalau kita mau ketemu Pak Camat kita harus gini. Makrifat itu hanya sebatas pengalaman menurut saya. Jadi apa yang kita lakukan untuk menuju dan mengenal Allah itu yang disebut makrifat. Kita sudah benar-benar mengenal. Kalau sudah di level di atasnya lagi, di hakikat, dunia ini nggak ada isinya, Mas. Yang ada cuma Allah. Sehingga ada kontroversi yang terjadi di zaman dulu, kayak sesi Jenar itu sebenarnya sudah di level hakikat ya. Sehingga semuanya itu, apa yang dia lihat itu hanya semata-mata Allah. Apa yang dia temui semuanya Allah. Tapi karena ada kesalahpahaman pemikiran dari orang-orang, dari orang yang mungkin tidak mengerti, sehingga ketika Syekh Siti Jenar ditanya, "Kowe sapa? Kamu siapa?" "Aku Allah." Dia pikir Syekh Siti Jenar ini mengaku dia Tuhan, begitu. Paham nggak, Mas? Sampai di sini ya. Paham, Pak. Jadi levelnya ada dari bawah itu ada syariat, kemudian tariqat, baru ke makrifat. Kalau di hakikat ya wallahu alam lah. Tapi insya Allah kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kita berusaha, yang penting jangan lelah berbuat baik kepada sesama dan terus meningkatkan penghambaan kita kepada Allah. Rasa cuma itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekadar analogi biar gampang diterima. Untuk mencapai ke sana harus bagaimana. Begitu, terima kasih. Barangkali ada salahnya, kalau dikoreksi teman-teman semuanya. Terima kasih. Silakan Bu. Ini Iya sedikit Bang ya. apa ya? Sedikit Bang Muhammad. Kalau di sini di kajian Ustadz, yaitu awalnya itu awaluddin ma'rifatullah ya, bukan awalnya itu syariat. Karena tadi sudah dikatakan oleh Pak Denny ya, syariat ini terbangun atau terbentuk yaitu dengan pengenalan kepada Allah, terutama karena baginda Rasulullah awal-awal itu mengenalkan Allah kepada umatnya. Awala matada'uhum ayyuhid la ilaha illallah fa iza arafullah. Itu hadisnya. Adapun hierarki syariat, toreko, hakikat dan ma'rifah, kita tidak mengikuti ya, karena ma'rifah itu diakhirkan. Karena kalau mengikut baginda Rasulullah, sejarah dan para ulama mutakadimin dan mutaakhirin itu sepakat pada permulaan agama yaitu awaluddin ma'rifatullah. Begitu, Bang. Dan satu lagi, kalau di sini tidak menekankan harus melalui toreko ya untuk mencapai atau untuk dapat ilmu ma'rifatullah ya. Tidak harus ya. Karena toreko itu bukan ajaran ma'rifatullah ya, melainkan lebih ke mengajarkan tentang zikir ya, zikir lisan, zikir khofi, begitu. Padahal kalau mengikut daripada Quran dan ulama, yang dimaksud zikir ini artinya ingat, bukan banyak menyebut-nyebut ya, begitu Bang. Enggak sih ya, kalau kita mau bermakrifat, kalau dimulai dari syariat, torikat, hakikat, baru makrifat. Keburu bisa meninggal dulu baru nggak dapat nanti makrifat ya. Boleh berkomentar sedikit Pak ya, kalau ada kesalahan ya boleh diralat, boleh
Kalau kita untuk mencapai, kita ngobrol aja ini Pak ya. Ini kan menurut pemahaman saya. Kalau seandainya kita pengen mencapaikan ke ma'rifatullah itu kan ya akan ada step by stepnya. Yang menurut Pak Hermin tuh kalau kita mau ke Pak Camat kan berarti kan kita harus toriko berjalan sini jalannya itu seperti itu yang terangkan tadi. Berarti kan kalau kita ingin mencapai seperti itu kita harus memperdalam syariat dulu. Memperdalam syariat dulu, ketakwaan kita udah sampai mana dalam syariat, udah kita mencapai ya yang tahu kan diri kita sendiri, maksudnya dalam syariat itu. Ketika ketakwaan kita sudah mumpuni, tidak ada sekiranya yang kurang lah. Nah baru kita mencari jalan torikoh itu. Torikoh, udah torikoh, baru kita akan mencapai, udah tahu kita jalannya nih. Nah baru kita akan menemukan ma'rifatullah. Nah itu kalau menurut pemahaman saya. Ya, Assalamualaikum Bang Ikal, mungkin ada yang ingin disampaikan. Waalaikumsalam. Saya juga masih nyimak Ya. masalah marifat ini. Nah kalau masalah tadi apa nih? ini ngobrol wawasan lah, ini mencari wawasan lah. Ya kalau kita tidak dilatih kayak seperti zikir ya, zikir kan harus baca. Kalau kita baca cuma hanya sekedar baca, ya itu kan baca itu untuk kita mengingat lah. Oh mengingat bahwa zikir itu kan artinya mengingat lah. Seandainya kalau kita baca subhanallah, subhanallah itu akan terasa dan akan terngiang-ngiang di kepala kita dan masuk ke dalam hati.